Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini Senin tanggal 17 Juli 2024 yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan dengan topik hidup kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kudus adalah merupakan panggilan. Itulah yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan. Dan hidup kudus adalah untuk membedakan diri mereka sendiri dari bangsa-bangsa sekitar sebagai umat pilihan. Musa di sini memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Allah telah meninggikan derajat mereka sebagai umat kesayangan. Hal ini latar belakangi bagaimana bangsa Israel menghadapi kematian atau berkabung. Ketika mereka menghadapi kematian, berduka cita atau berkabung, mereka menyiksa pikirannya sendiri dengan duka cita yang berlebihan karena kehilangan orang-orang yang dekat dan yang dikasihi, atau melampiaskan kesedihan atau duka citanya dengan menoreh-noreh tubuhnya dengan pisau dan menggundul rambut yang sepertinya mencelakai dirinya sendiri, seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Diingatkan mereka bahwa orang-orang yang dipanggil dan dipilih Allah sebagai bangsa yang kudus tidak boleh melakukan sesuatu yang akan merusak diri mereka sendiri. Tubuh adalah untuk Tuhan dan harus digunakan dengan semestinya. Itulah yang kita lihat dalam melalui nats ini diingatkan. Ada dua yang merupakan kehormatan bagi bangsa Israel yang diberikan sebagai berkat rohani dari sorga. Antara lain yang pertama, pengudusan. Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Bangsa Israel dipisahkan dan dikuduskan bagi Allah. Tuhan telah mengkhususkan mereka bagi dirinya dan melengkapi mereka untuk melayani dan menikmati kehadiratnya, dan dengan demikian menjadikan mereka kudus bagi dirinya. Yang kedua adalah pemilihan. Engkau dipilih Tuhan. Mereka dipilih bukan karena jasa-jasa mereka sendiri atau karena perbuatan-perbuatan baik yang sudah diketahuinya akan mereka lakukan, melainkan karena Dia ingin mengagungkan kekayaan kuasa dan anugerahnya di antara mereka. Ia memilih mereka supaya mereka menjadi umat kesayangan oleh anugerahnya. Dengan kedua yang disampaikan kepada bangsa Israel ini melalui Musa adalah untuk bertujuan memutuskan mata rantai umat Israel dengan bangsa-bangsa lain yang mempengaruhi umat Israel menyembah ilah-ilah lain, atau dengan kata lain, agar selalu memelihara hidup kudus. Oleh sebab itu, melalui renungan ini kita diingatkan bahwa kita adalah umat pilihan. Demikian dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelumnya dunia dijadikan supaya kita kudus
dan tidak bercacat di hadapannya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kita telah dikuduskannya. Karena itu respon orang yang beriman adalah menyerahkan diri dan tunduk total kepada Allah dan kehendaknya. Seluruh keberadaan hidup kita sudah seharusnya mengikuti ciri kekudusan Allah. Tidak bercacat, cela, tidak membangkang terhadap Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadilah kamu anak-anak Tuhan Allahmu, dan bertindaklah selayaknya sebagai anak-anak Allah, dan jangan melakukan apapun yang merendahkan kehormatan itu dan membuatmu kehilangan hak-hak istimewa sebagai anak-anak Allah, karena kamu telah dikuduskan dan dipilih untuk Allah. Demikianlah sapaan Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.